Dalam pembahasan kita dengan tafsir akidah, yaitu kita mengambil judul tanda-tanda seorang hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muqaddimah dari tema ini, pertama bahwasanya kita sebagai setiap muslim pasti menginginkan banyak kebaikan yang kita raih. Karena kita mengetahui bahwasanya bila kebaikan itu terkumpul pada diri kita, dalam jumlah yang sangat banyak, maka itu akan mempermudah urusan kita kelak di hari kiamat. Ya, dan kebaikan-kebaikan sangat banyak itu dapat menghilangkan beban-beban kita, baik di dalam kubur maupun di yaumul mahsyar. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat ke-114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, akan menggugurkan dosa-dosa. Dan tidak ada kesulitan, kesusahan, penderitaan yang kita alami baik di dunia, terlebih di setelah kematian, kecuali itu semua akibat dari dosa-dosa kita. Baik dosa yang lahir dari hati kita, dari lisan maupun dari anggota badan. Maka dari itu kita sangat butuh ya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita, mengumpulkan banyak pahala kebaikan buat kita. Ya, dengan itu mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Namun sebegitu kuatnya usaha kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, ya, tetap kita harus menghindari sifat takabur, merasa diri kita sudah menjadi orang baik. Ya, betul kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi merasa sudah menjadi orang baik, maka ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian ya menganggap kalian telah suci, dan Allah mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Ya, jadi wallahu a'lamu biman ittaqa, ya, janganlah kalian menyangka kalian telah ya suci, telah melakukan banyak kebaikan dan itu, maka kata Allah, janganlah kalian merasa kalian sudah melakukan banyak kebaikan. Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Ya, pada tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Namun kita punya kewajiban untuk terus berusaha untuk menjadi baik dan melakukan banyak kebaikan. Oleh karena itulah, ya, oleh karena itu ada amalan-amalan, ya, berdasarkan keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya, yang bila amalan-amalan itu kita kerjakan, semoga kita betul-betul dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan oleh manusia, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa keterangan yang saya
kumpulkan. Ya, ini ada sekitar 7 atau 8 tanda ya seorang hamba itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama, ilmu syar'i. Jadi paham. Paham teh berarti mengerti. Tahu belum tentu paham. Sementara yang dimaksudkan dalam pembahasan kita maksudnya paham. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ya pada dirinya, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama, ya, dalam urusan agama. Faqih itu maksudnya dia paham, mengerti, ya. Karena ada ya orang baca buku, dibaca, bukunya bagus, tapi nggak paham, gitu kan? Gitu. Ada yang dengan pengajian matanya ke materi, telinganya mendengarkan, tapi kalau ditanya, ente paham nggak? Nggak paham. Maka Rasulullah mengatakan tanda kebaikan itu dia paham. Dan untuk paham itu butuh belajar. Butuh belajar. Nah, menceburkan diri dalam dunia ilmu itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Karena dari talabul ilmi inilah kemudian dia mendapatkan ilmu dan paham. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqat ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, bersusah payah untuk menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi menuntut ilmu tentu yang dimaksudkan adalah ilmu agama, ya, ilmu agama. Maka seseorang yang belajar ilmu agama kemudian dia paham dan diamalkan, berarti orang itu sedang surganya itu sudah dekat begitu. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hambali rahimahullah taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum Hikam, ya, bahwasanya talabul ilmi adalah ya aqrabut tariq wa ashaluhu ila jannah. Ya, jalan terdekat dan termudah menuju surga adalah apa? Talabul ilmi, belajar ilmu agama. Jadi kalau anak-anak kita ya semangat belajar agama, lulus SD ya sampai menjurus ke masuk ke pesantren, meningkatkan hafalan Quran, menambah ilmu ini dan itu dari agamanya, mudah-mudahan itu anak ya menjadi anak yang diinginkan kebaikan oleh Allah dan dimudahkan masuk surga, dan kelak di hari kiamat dia akan membawa orang tuanya bersama memasuki surga. Ya. Dan termasuk para orang tua dan siapapun yang muslimin yang hatinya sudah terikat ya kepada ilmu, senang kepada ilmu, ya, baik menghadiri kajian, menonton acara-acara YouTube kajian, membaca buku-buku tentang ilmu yang dapat meningkatkan iman dan membersihkan hati, maka semoga itu menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan dan surga buat dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersemangat dalam mengerjakan kebaikan. Karena tidak semua orang yang mengerjakan kebaikan teh semangat. Ada yang lesu, letoy, kapaksa, gitu kan. Ada yang mungkin ya baru ikut-ikutan, ya, tapi lumayan. Mungkin itu proses
awal untuk kemudian nanti dia bersemangat. Sudah bila sampai pada titik semangat, ya semangat dalam mengerjakan. Ya bukti semangat itu, saya mau tanya ke ibu-ibu, kalau ada seseorang mengerjakan suatu semangat, cirinya apa sih? Satu, gerakannya enggak lemes kan? Betul nggak? Nggak loyo, ya matanya teh berbinar-binar, nggak sendu, ya itu desi gerakan. Yang kedua, ciri kalau semangat apa? Coba we, misalnya kalau orang teh lomba lari we atau misalnya, atau kalau belajar we, dikatakan belajar teh semangat, kumaha cirina? Senang, oke. Senang kita bisa lihat nggak dalam hatinya? Yang bisa kita lihat apa? Ya betul, betul. Dia melakukannya dengan senang hati. Dia dari wajahnya tidak kelihatan beban gitu kan? Gitu. Apalagi, apalagi, apalagi. Jadi kalau misalnya semangat belajarnya, bersegera betul, bersegera. Apalagi. Jadi kalau ciri semangat itu dia segera melakukannya, tidak ditunda-tunda, ya, tidak apa tolelet. Coba kalau ibu-ibu yang semangat pengajian, biasanya datang anu pertama, biasanya. Kalau yang kurang semangat teh, nah kalau nggak ada udzur syar'i sih, tapi datangnya telat, datangnya telat. Padahal nggak ada udzur gitu. Tapi kalau yang semangat mah ada udzur, oke dipaksain, pokoknya gitu. Itu berlaku pada semua hal. Kita masukkan, nah ya, kita masukkan dalam hal bisa kita silaturahim ke keluarga, bakti ke orang tua. Apa ciri seorang anak yang semangat dalam melakukan kebaikan berbuat bakti kepada orang tua? Apa coba? Dia akan berusaha bersegera ya melakukan kebaikan itu kepada orang tuanya. Melakukannya dengan penuh senang hati, dengan penuh kerelaan, dengan ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ciri yang semangat diantaranya adalah apa? All out, all out, all out, ya. Semuanya out dikeluarkan, all semua out keluar kan? Semuanya dikeluarkan, nggak setengah-setengah gitu loh. All out kan gitu artinya kan, nggak setengah-setengah, semuanya dikeluarkan. Ya, kalau setengah saja itu berarti apa? Middle out menurut gitu. Ya, nggak all gitu, baru middle. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah mempekerjakan hamba tersebut? Maka Rasul menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi." Allah berikan dia taufik untuk beramal sebelum dia wafat. Sebelum dia wafat. Dan salah satu sebab
semangat beribadah melakukan kebaikan itu muncul di antaranya salah satu ya, di antaranya ya, yaitu memahami takdir dengan benar. Di antaranya ya, memahami takdir dengan benar. Bagaimana itu? Dalam hadis yang cukup panjang atau dengan beberapa riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim, hadis-hadis ini dalam Syifaul Alil di Masail Qada wal Qadar. Jadi Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'adahu afin nari wa fil jannah." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali telah ditetapkan nanti nasibnya itu di surga neraka sudah ditulis. Bahkan kita dapati keterangan yang lain, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, Allah telah memerintahkan pulpen untuk mencatat takdir sampai hari kiamat, termasuk surga nerakanya seseorang. Langit bumi belum ada, apalagi penghuninya, Allah telah menuliskan si fulan surga, si fulan neraka. Jangankan manusianya, dunianya aja belum ada Allah ciptakan. Langit belum Allah ciptakan, tapi Allah telah menuliskan surga neraka seseorang. Maka para sahabat merespon, ya Rasulullah, ya, idan alana tahmidu alal kitab wa natruku al amal. Ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja pada catatan takdir tersebut dan tidak perlu kita beramal. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak beramallah kalian, karena setiap kalian itu akan dimudahkan dengan apa dia ditakdirkan. Ya. Maka para sahabat yang mendengar hal itu, ya, mereka berkata, aku tidak pernah merasa lebih serius dan bersungguh-sungguh bersemangat untuk beramal dan berusaha dari sekarang ini setelah mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan surga seseorang, Allah akan jadikan orang itu mudah dan semangat untuk beramal soleh. Maka dari situ, ya, bila kemudian seseorang Allah jadikan dia semangat beramal soleh, ya kan, Allah mudahkan dia untuk melakukan amal kebaikan, mudah-mudahan itu tanda Allah menginginkan surga buat dirinya. Ya. Namun sebaliknya, naudzubillah, bila ada seseorang mudah untuk beramal salah, susah beramal soleh, bawa-bawa, jangan-jangan Allah memang ingin dia masuk neraka. Makanya di situ kata Rasulullah, bila Allah menginginkan idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan kerjakan dia, maksudnya Allah akan berikan dia hidayah untuk dia apa? Melakukan banyak kebaikan. Dengan penuh semangat sebagai buah dari keinginan dia untuk dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Dari situ ya kita bisa merefleksi itu apa ya? Merefleksi pijet ya. Kita bisa merefleksi teh apa ya? Mengambil bercermin barangkali atau mengambil apa ya? Manfaat dari keterangan seperti ini untuk kita merefleksi, memuhasabah, bercermin kira-kira kita ini termasuk orang yang pantas masuk surga atau tidak. Karena ciri seseorang yang Allah inginkan kebaikan dan surga buat dirinya adalah orang yang apa? Gemar dan semangat melakukan amal kebajikan. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang kalau diajak berbuat baik demikir lah, panjang gitu, kewe lah. Tapi kalau melakukan maksiat gancang, tidak pakai mikir. Bro, ayo orang Jumahan, sok we dipayun. Nyaan eta dipayun sampai kan kabalik. Nongkrong bawa kene, nongkrong kene di pinggir jalan. Sampai ke tamat sholat. Tapi begiliran diajak maksiat, diajak ini dan itu yang sifatnya cinta dunia, hura-hura, santai segala macam, gancang. Tapi diajak kebaikan, berbuat soleh, dikir. Merasa saya mah masih kotor, saya mah belum siap, atau keburu paes ya.
Siapa yang menjamin umur kita sampai di sore hari, sampai malam hari, sampai esok hari? Ya. Tapi bila Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada seseorang, maka tiap hari ketika Allah menghidupkan dirinya, dia selalu berusaha dan minta tolong kepada Allah, ya Allah mudahkan saya untuk melakukan amal kebajikan, ya Allah. Mudahkan saya untuk menjauhi perbuatan maksiat, jauhkan saya dari perkara-perkara yang melalaikan saya dari mengingatmu, berzikir kepadamu, dan dari melakukan ketaatan kepadamu. Itu terus dipanjangkan tiap hari ketika Allah membangunkan dirinya dari alam tidurnya. Ya, jadi ini tanda yang kedua ya. Tanda yang kedua adalah apa? Ciri seseorang yang Allah hendaki kebaikan yaitu semangat melakukan kebajikan, gemar melakukan amal soleh. Ya, bahkan mungkin dia membuat selalu program-program apa sih kebaikan atau amal soleh yang ingin saya kerjakan pada hari ini. Oh, silaturahim, checklist, ditulis misalnya 10 amal soleh yang akan saya kerjakan pada hari ini. Sedekah ya 1 juta misalnya. Kurang meureun 1 miliar weh gitu. Apalagi kekajian, tulis ya, mencatat ya faedah-faedah program rutin di YouTube misalnya, mengikuti tahsin misalnya, kemudian berapa ya mengurus keluarga dengan baik dan seterusnya begitu kan, yang punya suami kemudian mengurus suaminya dengan baik, yang punya anak kemudian mendidik anak dengan baik, seterusnya. Yang ada dalam pikirannya bagaimana saya merebut prestasi amal soleh dan amal soleh, karena dia tahu ya kematian tidak menunggu waktu dan tempat, dan sebaik-baik bekal adalah amal soleh. Ya, baik bekal adalah amal soleh. Ya, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis sahabat Muslim, yatba'ul mayyitas salah satu, setiap yang meninggal diikuti dengan 3 perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yarji'usnani wa yabqa wahid. Setiap yang meninggal diikuti 3 perkara, 2 pulang, 1 yang menemani dalam kuburnya sampai hari kiamat. Ya, dia ditemani oleh keluarganya, harta dan amalnya. Maka harta dan keluarganya akan pulang. Yang menemani dia sampai kiamat adalah apa? Amal solehnya. Makanya saya mengatakan dalam banyak tempat ya, yang paling setia ya, yang paling setia ya kepada kita itu adalah amal soleh kita. Yang lain nggak akan selalu setia. Istri, suami, ya kalau meninggal ya masing-masing. Satu meninggal, satu hidup. Sehidup sama mati. Satu hidup, satu mati. Ya, anak kita juga nggak ada yang setia sama kita. Kalau dia sudah berkeluarga, dia berpisah. Kalau kita meninggal, dia berpisah. Tidak ada yang paling setia bersama kita sampai hari kiamat kecuali amal soleh. Ya, di alam kubur itu amal soleh berubah menjadi orang berwujud mendatangi kita, lalu mengatakan saya adalah amalmu di dunia. Maka oleh karena itu gemarlah melakukan amal soleh, jadikan dia teman ketika kita sendirian di alam kubur, menanti panjangnya hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, di antara tanda seseorang yang Allah kehendaki kebaikan dari dirinya adalah apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diberikan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang, ya, di antara baik atau bagusnya Islam seseorang adalah apa? Dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Kata para ulama, perkara yang tidak bermanfaat itu ada 3 model. Ada tiga model. Perkara yang tidak bermanfaat itu ada 3 model. Jadi bila di antara tanda baik seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, kata para ulama, ya, bahwa perkara yang tidak bermanfaat itu ada 3 model. Yang pertama maksiat, dosa. Dosa itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini sebagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan demikian.
Jika menafsirkan surat An-Nisa ayat 125. Yang kedua, perkara makruh. Makruh. Apa arti makruh? Apa arti makruh? Dikerjakan, dikerjakan, dosa tidak? Tidak. Manfaat enggak? Enggak ada manfaat. Tidak dosa tapi enggak ada manfaat. Ya. Justru meninggalkannya baru gandung pahala. Yang ketiga, karena tidak bermanfaat adalah berlebihan dalam perkara mubah. Berlebihan dalam perkara mubah yang tidak ada manfaat. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya saya nukilkan di antaranya dalam kitab Al-Fawaid Qayyim ya, dan juga kitab Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan perusak hati itu ada 4. Syumumul qalbi arba'atun. Racun hati itu ada 4. Perhatikan ibu-ibu ya. Ini penting untuk semua kita pahami racun-racun yang dapat mengotori dan bahkan bisa merusak serta mematikan hati kita. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana hak, mana batin. Ya, memandang kebatilan kebenaran dan memandang kebenaran sebuah kebatilan. Itu karena kotornya hati, rusaknya hati, dan bahkan hatinya mati. Yang pertama, racun hati itu adalah fudulul kalam. Berlebihan dalam berbicara. Ngomong hayo. Padahal omongannya bisa jadi nggak banyak-banyak manfaat amat gitu. Tapi banyak ngomongnya. Terlalu banyak ngomong pada perkara tidak manfaat. Dosa enggak dosa. Karena dia yang dibicarakan tidak mengandung dosa. Kalau mengandung dosa, ya sudah. Artinya jelas-jelas tidak manfaat. Ya. Ini mubah. Dia tidak mengandung dosa. Tapi berlebihan dalam membicarakan perkara yang mubah. Ya. Tapi kalau dia bicarakan mengandung manfaat, maka itu bisa melahirkan pahala. Ya. Yang kedua, fudulu at-ta'am. Berlebihan dalam makan. Fudulu at-ta'am. Berlebihan dalam makan. Jadi bedanya kita dengan ulama itu sedikit ya. Kalau mereka sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Jadi bedanya sedikit. Jadi ngaganyem hayu teh mulut. Kalau periksa ibu-ibu di atas nah ayah beras naik sabra sikit. Pagi makan di situ, jam 9 makan di sono, jam 11 makan di situ, jam 2 makan di sini, jam 4 makan sini, malam habis bisa makan lagi. Allah musta'an. Hidup habis dihabiskan untuk makan. Ada orang yang memang hobinya itu kuliling ner. Kuliling ieur ner teh. Gitu. Kuliner. Pokoknya hobinya itu nongkrong, nangkring, makan. Habis waktu. Entah kalau yang dibicarakan perkara yang manfaat, masih penting. Tapi kalau dibicarakan ngegosip, gibain orang, membangga-banggakan dirinya, membanggakan kedudukan hartanya, ini segala macam, maka maksiat yang didapat. Waktu padahal terbatas. Toto mati saja orang itu. Kita nggak tahu umur. Jadi perhatikan kita jangan sampai berlebihan dalam makan. Makan perkara mubah, tapi kalau sudah terlalu banyak makan, maka itu merugikan. Dan kita sudah mengetahui sekarang kesehatan, ilmu kesehatan sudah terbuka. Ya, penyebab terbesar penyakit itu karena terlalu banyak makan. Gula, minyak, terigu,
santan, gorengan, segala dilahap. Ya, dulu kalau penyakit darah tinggi itu menginjak orang udah umur 40 ke luhur ke atas. Ayo nama anak SDG udah kena darah tinggi. Ya, asam urat, kolesterol itu sudah penyakit anak-anak sekarang. Kenapa? Karena banyak orang tua yang membebaskan anaknya itu jajan tanpa kontrol. Segala dilahap. Oh, anak saya kelihatannya sehat Pak Ustadz. Badannya banyak dagingnya. Nah, ini lemak kumpul. Gula yang berlebih, lemak yang berlebih. Akhirnya apa? Susah belajar, susah diajak sholat, susah diajak ini. Sebab apa? Dibiasakan mungkin di orang tuanya diajak makan wae. Ya, maka pahami oleh kita, ya, kita jangan sampai ya berlebihan dalam perkara mubah. Dia tidak dosa, tapi kata Allah SAW, tanda baiknya seseorang dia meninggalkan apa yang tidak manfaat. Salah satu perkara tidak manfaat adalah apa? Berlebih dalam perkara mubah. Tidur mubah, tapi kalau banyak tidur, maka itu nggak bagus. Maka yang ketiga di antara racun hati adalah fudulun naum, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam begadang. Waktunya tidur malah begadang. Yang keempat, racun hati itu adalah udulul mukhalatoh. Berlebihan dalam ngumpul, dalam bergaul. Unggal-unggal ngumpul wahayo, ngumpul wahayo. Waktu habis dengan ngumpul. Ya, ngebotram sana, ngebotram sini, pagi ngebotram di sini, siang ngebotram di situ, sore ngebotram tempat yang lain. Terlalu banyak ngumpul. Sedikit menyendiri untuk memikirkan kematiannya. Ya. Apalagi kalau kemudian apa? Diiringi dengan terlalu banyak tertawa. Bukan tertawa tidak boleh, tapi kalau sudah berlebihan, ini dapat mengeraskan hati, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma 'alimtu ladahiktum qalila wa la baqaitum katsira." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tetapi kita di zaman yang iman kita menipis, hati kita keras, kita lebih banyak tertawanya daripada menangis. Maka banyaklah kita menangis, banyak kita menyedih dan merenung tentang diri kita. Atau pada akhirnya kita pasti juga akan meninggalkan alam dunia ini. Maka berikan yang terbaik dari seumur yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang keempat, tanda Allah menginginkan kebaikan seorang hamba adalah akhirat adalah perhatian besarnya. Akhirat atau mencari surga adalah perhatian besarnya. Jadi kenapa kelihatan dia kok kayak berlelah-lelah beribadah? Dia menjawab, lah hayang surga weh. Kenapa Anda kok kelihatan sabar menghadapi musibah? Dah hayang surga weh. Pengen surga aja. Kenapa Anda pada udah diomongin sama orang? Anda dijelek-jelekkan dan itu. Anda direndahkan. Kenapa Anda tidak emosi, marah, kemudian melawan mereka? Sabar weh. Karena sabar, surga yang akan saya dapatkan. Dah begitu. Jadi orang yang tegar. Menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia mencari akhirat dan surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, ya, dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Allah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammuhu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu wa tatu dunya wa hiya raghimatun." Wa man kanatid dunya hammuhu ja'ala Allahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Bersabda,
Barang siapa man kanatil akhiratu hammuhu, barang siapa yang akhirat menjadi perhatian utama hidupnya, ja'alallahu al-ghina fi qalbi, Allah akan jadikan hatinya itu kaya. Allah akan jadikan hati itu berkecukupan. Ya. Wa jama'a lahu syamlahu, Allah akan tuntaskan urusan dirinya. Wa atat dunya, dunia mendatanginya dari berbagai macam arah, wahya rahimatun, tapi tetap dia merasa dunia ini hina. Walaupun dunia sudah dia miliki, dia tidak merasa dunia itu hebat. Bagi dia, bagi dirinya, dunia itu hina. Ya. Tidak memandang spesial, walaupun dunia itu sudah datang kepada dirinya. Dia tetap menganggap dunia itu hina. Ya. Ketika dia menganggap dunia itu hina, dia insya Allah tidak akan berbangga-bangga, membanggakan diri, menyombongkan diri. Kalau dia sudah merasa dunia yang dia miliki itu hina, dia tidak akan menyombongkan diri. Kenapa? Apa yang dia sombongkan sesuatu yang hina? Biasanya orang-orang yang membanggakan, menyombongkan itu pasti menganggap apa yang disombongkan sesuatu yang hebat. Sesuatu yang hebat. Maka akan muncul perasaan itu. Tapi bila kemudian apa yang dia miliki atau yang dia lihat atau oleh pandang orang, di banyak pandangan orang dia merasa bahwa itu adalah hina bagian dari dunia, maka walaupun dia sudah memiliki, dia tidak merasa hebat-hebat aja, biasa aja. Ini mati titipan dari Allah, kelak juga akan ditinggalkan. Yang penting saya bisa gunakan untuk kebaikan. Dia tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Itu buah dari apa? Buah dari ketika hatinya itu adalah hati yang mencari akhirat. Ya. Adapun waman kana fid dunya hamu, adapun sebaliknya seseorang yang dunia yang menjadi perhatian besarnya, maka apa yang Allah hukumkan kepada dirinya? Ja'alallahu al-faqra baina aidaihi. Allah akan jadikan ya rasa miskin itu selalu ada di depan matanya. Wa farraqallahu syamlahu, Allah berantakan urusan hidupnya, wa atat wa lam yati minad dunya illa ma qaddara, dan tidak mendatangi dunia kepada diri kecuali sebatas, dan dunia tidak mendatangi dirinya kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan saja, tidak lebih daripada itu. Ya, dia sudah punya ini, tetap aja dia merasa, dia melihat ini kurang, saya kayaknya belum punya ini, terus merasa kurang. Ya, padahal mobil udah punya, rumah udah punya, pasang udah punya, anak udah punya, ini udah punya, tapi tetap merasa kurang. Kenapa? Karena melihat dunia berlebihan, so banding-bandingkan dengan yang lain. Allah hukum dengan dia orang yang menjadi orang yang fakir. Karena tidaklah orang itu miskin kecuali karena dia merasa kurang. Tapi kalau orang yang kaya adalah orang yang merasa apa yang Allah beri kepada dirinya cukup. Makanya berkata, laisal ghina bikasratil arab, innamal ghina ghinal qalbi. Bukanlah kaya itu orang yang banyak harta bendanya, kata Nabi SAW. Bukan. Tapi orang kaya itu orang yang hatinya besar, orang yang kaya hatinya, orang yang lapang dadanya, orang yang merasa cukup qanaah dengan apa yang dia miliki. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkata, "Idza kunta daqalbil kanu fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan engkau dengan raja-raja di dunia itu sama. Jadi orang yang merasa dirinya cukup itu ya seperti raja. Raja itu kan nggak apa-apa tersedia, merasa cukup. Namanya raja. Begitulah sifat seseorang memiliki hati yang qanaah. Itu adalah orang yang kaya ya sedunia bila dia qanaah. Ya. Tapi bila dia orang yang miskin, fakir, walaupun sudah punya kendaraan, punya rumah, dia tetap merasa kurang. Itulah hakikatnya orang yang miskin. Ya. Dan itu ya merupakan akibat dari ketika akhirat tidak menjadi tujuan utama hidupnya. Surga tidak menjadi perhatian besar dirinya untuk dia cari dalam hidup. Tapi mereka yang kemudian ya menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka ketika Allah bukakan bagi dirinya nikmat-nikmat dunia, dia akan sebanyak mungkin menggunakan nikmat itu untuk mempermudah urusannya mencari surga. Ya, Allah berikan dia sehat, dia gunakan untuk apa?
untuk banyak beribadah. Dia berolahraga supaya sehat juga dia gunakan untuk menguatkan ibadah. Dia punya kendaraan, dia lakukan pergi untuk silaturahim ke tempat-tempat yang baik dan seterusnya. Ya, kalaupun kemudian dia berbelanja sesuai kebutuhan. Ya, mungkin sekali-sekali dia perlu refreshing, itu kebutuhan. Tapi kalau refreshing terus setiap waktu berarti itu stres teman. Ya, itu kebutuhan saja. Ya, ada loh orang yang stres itu stres ngabisin uang. Saking banyaknya uang, stres. Aduh, mau kemana lagi di uang? Hah? Ke sini udah, makan ini udah, punya ini udah, mau diapain lagi? Uang masih numpuk, stres banyak uang. Ya, tapi coba kalau dia gunakan untuk agama, dia akan tahu uang yang dia miliki itu akan selalu sedikit karena yang butuh sangat banyak. Pasti. Kalau uang dihabiskan untuk sendiri, ya orang itu akan, sebagian orang bisa stres ngabisin uang. Bosan. Ibu-ibu di sini ada yang senang sate enggak? Rata-rata senang sate ya. Ada yang favorit nggak? Ngacung. Ada nggak yang favorit banget dengan sate? Sate kambing. Ada. Coba makan tiap hari, sehari 3 kali, selama 10 hari. Itu hari ke-11 enak. Benar nggak? Itulah dunia. Dunia itu semuanya gogoda. Begitu udah punya biasa-biasa aja. Kalau sering itu enak itu. Itulah dunia. Sifat dunia itu kayak begitu. Gogoda. Belum punya ini beli. Itu udah punya itu enak itu. Pengen ganti lagi. Pengen nambah lagi. Udah punya enak sih. Ganti lagi. Itulah dunia. Dia membosankan dunia itu. Membosankan dunia itu. Ya. Dan tahu nggak ibu-ibu, seindah-indah ya yang membosankan dunia ini, tahu nggak ibu? Perkara yang paling membosankan, perkara dunia ini kan membosankan, tapi ada yang membosankan yang paling terbaik. Tahu nggak ibu apa? Almar'atus solihah, punya istri yang soleh. Itu seindah-indah perhiasan dunia. Nabi bersabda, ya ad-dunya mata wa khairu mata dunia al-mar'atus solihah. Dunia ini adalah mata. Mata itu adalah kesenangan yang akan expire, yang akan habis. Senangan dunia itu. Ima orang itu nanti mati atau dia merasa bosan dengan apa yang dia miliki. Itulah dunia. Dan sebaik-baik yang mudah expire itu adalah memiliki istri yang soleh. Itu sebaik-baik perhiasan dunia. Ya. Maka punya istri yang soleh, insya Allah tidak akan membosankan bagi pasangannya masing-masing. Kalau punya suami yang soleh. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Tanda yang kelima ya. Yang kelima adalah bersabar dan rela atas musibah yang menimpa. Bersabar dan rela atas musibah yang menimpa. Ini erat kaitannya dengan poin yang keempat. Karena ketika dia semangat ingin mencari surga, maka dia akan rela atas musibah yang Allah berikan kepada diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah akan mengejegerakkan hukuman baginya di dunia. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka Allah akan menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Jadi seseorang yang kemudian banyak dosa gitu kan, tapi kelihatannya senang-senang saja, nggak dapat penderitaan dan itu. Tunggu nanti begitu mati sisanya akan lebih keras di alam kuburnya. Ada pun seseorang yang Allah ingin kebaikan apa? Manusia pasti berbuat dosa, tapi Allah berikan dia musibah-musibah untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosanya, sehingga ketika kematian menjemput dirinya, dia tidak lagi membawa setitik dosa pun, karena Allah telah hapuskan dari musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ya, kalau tadi riwayat At-Tirmidzi, ya, dalam hadis riwayat Muslim Rasul juga bersabda, inna idhamil jaza ma idhamil bala wa inna Allah idza habba qauman ibtala faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala itu tergantung besarnya musibah yang dihadapi.
Dan bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki ingin menampakkan cintanya kepada seseorang, suatu kaum, Allah akan berikan dia musibah. Kalau dia ridho, Allah pun ridho. Bila dia murka, Allah pun murka kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia dalam keadaan apa? Kabad, selalu dalam keadaan susah. Mau melahirkan susah, lahir susah, ya, ketika lagi bayi susah, nangis wae gitu kan. Mau berjalan susah, ya, ngarondang susah, mulai mau makan susah, ya, mau belajar susah, ini susah, ini susah. Itu manusia cari rezeki susah. Mau mati susah, dalam kubur ada ujian lagi, di hari kiamat susah, itulah manusia. Hidupnya akan apa? Akan selalu disertai dengan kesusahan. Itulah manusia. Makanya, ya, jangan kemudian kita membangun persepsi dalam hidup kita, saya tidak ingin hidup saya susah. Nggak mungkin. Nggak ada manusia yang hidup tanpa kesusahan. Karena Allah sudah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia itu akan selalu menghadapi kesusahan dalam hidupnya. Maka, ya, Rasul menyatakan bahwa musibah itu, kesusahan itu adalah sentuhan rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau menyambutnya atau tidak dengan kita sikapi dengan kesabaran. Sabar. Ya, buang jauh-jauh dari kita. Kita ingin hidup senang selalu. Itu mimpi namanya. Gak ada hidup kita itu senang selalu. Pasti akan selalu diuji. Nggak diuji dengan diri kita, diuji dengan pasangan kita. Nggak diuji dengan pasangan, diuji dengan anak kita. Nggak diuji dengan anak kita, diuji dengan kesehatan kita. Nggak diuji dengan orang tua, mertua, tetangga, teman, pekerjaan, ekonomi. Kita akan selalu ada diuji dalam hidup kita. Akan selalu diuji. Maka panjangkan kesabaran dalam hidup kita, bahwasanya namanya penderitaan, musibah, persoalan itu perkara yang mesti terjadi dan tidak dihindari. Tinggal kita memanjangkan di jiwa kita bahwa saya harus tegar menghadapinya. Saya harus kuat menjalaninya. Tidak ada keluh dan kesah dan mengharapkan pahala saja dari Allah Rabbul Jalalah. Hanya itu saja yang disikapi. Bangun mental itu. Ya, jangan mental kita ingin senang begitu susah, cemen, langsung galau, gabut, dan gagak yang lain jadi gagap meren. Ya, langsung wajahnya teh sendu, lebih sendu daripada mendung yang sedang menggelantung di awan. Allah musta'an, sabar. Hidup memang harus selalu dihadapi ujian dalam hidup kita. Sabar. Ya. Musibah, suatu penderitaan, masalah itu bukan untuk dihindari, karena dia pasti akan terjadi. Yang ada adalah kita sikap dan sabar. Nah, bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia itu mudah bersabar. Ridho dengan musibah yang Allah takdirkan kepada dirinya. Ya. Tidak berarti kalau sabar itu musibahnya hilang, enggak. Tapi dia hadapi dengan tegar. Apalagi sudah pada tingkatan ridho. Pada ridho itu, ya sudah. Ya. Nih saya kasih rumus ibu-ibu ya dalam menghadapi musibah ya. Saya juga terus menjalankan rumus ini selama hidup, saya akan terus jalankan dan saya sampaikan kepada teman-teman rumus ini. Mau nggak Bu? 3 kalimat saja rumusnya. Ikuti saya ya. Ada berapa kalimat? Nah, ikuti saya. Kalimat yang pertama. Sudah takdir. Belum serempak. Ulangi lagi. Sudah takdir. Kalimat yang kedua. Mau diapain lagi? Jalani weh. Nah, jadi kalau ketika ibu-ibu punya banyak masalah, membuat butak gitunya, mentok segala macam, katakan, udah takdir. Mau diapain lagi? Jalani aja. Allah hanya menginginkan kita menjalaninya. Allah tidak berikan solusi saat itu. Allah hanya menginginkan kita menjalaninya dengan sabar dan ridho. Bila kita seperti itu, maka Allah akan berikan ridhonya dan pahalanya tanpa batas. Karena Allah berfirman surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, ya, mau bertobat dari kesalahannya.
Jadi tanda orang yang ingin kebaikan adalah orang yang rajin bertobat. Tiap hari itu dia mikirin dosa, ya Allah ampun dosa saya. Dia banyak beristighfar kepada tiap harinya. Ya, Nabi SAW memerintahkan itu, ya ayuhan nas, tubu ilallah astaghfirullah. Fa ini atubu ilallahi ya aktsara min sabil marran fil yaum. Wahai sekalian manusia, beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Karena aku bertobat kepada Allah sehari itu lebih dari 70 kali. Jadi Rasul menyibukkan hari ini dengan banyak apa? Berisi pada bertobat kepada Allah. Allahumma firli wa tub alaina wa tawwab rahim. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab hadis Muslim, Abdullah bin Umar bin Khattab hadis Muslim, itu pernah melihat Rasulullah setiap kali dia duduk dan mengucapkan Allahumma firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim itu 100 kali. Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya dan berikanlah taubat kepada aku, innaka antal tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. 100 kali dibaca. Ya, Rasulullah orang yang paling sibuk dengan istighfar di tiap hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasul bersabda, "Kullu bani ada khata wa khair khata tawabun." Setiap anak manusia banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka adalah apa? Yang banyak bertobat dari kesalahan. Ya, salah itu karakter asal manusia, tapi mudah bertobat itu pilihan dari Allah. Allah memilih hambanya orang yang mudah menerima taubat, mudah menerima bahwa dia salah dan mau perbaiki diri. Ada loh orang yang anti kritik. Dikasih nasihat, ibu tuh ya, kalau ngomong tuh ya, enggak kok saya nggak kayak gitu, gitu kan, anti kritik. Pada kata Umar bin Khattab, aku sangat berterima kasih. Bila ada orang datang kepadaku menunjukkan kesalahanku ini dan itu, aku akan berterima kasih kepada yang mengucapkan. Kalau kita, ya akan kalau kita akan mengucapkan, kalau ada ibu-ibu dalam pada kita, Bu, saya berikan nasihat gitunya, ibu kayaknya kayak gitu, maka kita ucapkan arigato, gitu. Ya, thank you, nuhun, gitu. Tapi sebagian kita dan umumnya kita tidak siap dikasih masukan, kecuali kalau dikasih masukan artos. Sorry. Baik, yang ketujuh, akhlaknya semakin bertambah baik. Terutama akhlak kepada keluarganya. Akhlaknya semakin bertambah baik, terutama kepada keluarganya. Ini tanda yang ketujuh, Allah ingin kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum fi ahli wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah yang paling baik dengan keluargaku. Sebagian orang bijak mengatakan, bila Anda ingin tahu seseorang aslinya itu seperti apa, itu Anda lihat pada 3 keadaan. Yang pertama, ketika dia safar, itu aslinya orang itu kelihatan sebagai safar. Ya. Yang kedua, ketika dia sedang marah, itu aslinya kelihatan. Yang ketiga, ketika dia ada di rumah, di luar dia bisa jaim, jaga image, dia bisa jaga tutur katanya, sikapnya. Tapi kalau di rumah, apa yang dia sembunyikan? Maka seseorang itu aslinya akan kelihatan di atas ketika dia di rumah. Maka Rasul mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Maka bila seseorang di keluarganya, ditanya anaknya, ya ayah baik nggak? Baik. Ibu baik nggak? Baik. Itu insya Allah itu orang yang terbaik. Tapi kalau orang ditanya, ya kalau bapak pergi, kamu senang nggak? Senang banget. Bapak ayah pergi, abi pergi. Berarti tanda tuh bapak nggak bagus dalam pandangan anaknya. Walaupun di luar barangkali ustadz, di luar barangkali penceramah, di luar tokoh masyarakat, di luar pejabat, tukang ngomong, ya opini. Tapi kalau di rumahnya nggak baik, tetap itu tidak baik. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah tanda Allah yang kebaikan, dia orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Ya, ya berehan, ya pokoknya ringan tangan, ya ringan tangan itu maksudnya ringan tangan, mudah membantu orang lain, lain hampang lengan, ya lain gitu. Kalau bersabda, ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Apa Bu? Sebaik-baik manusia adalah, berarti kebalikannya berarti apa? Kebalikannya berarti apa? Seburuk-buruk manusia adalah
Yang paling banyak merepotkan batur. Itu seburuk-buruk jelma itu teh. Jadi orang kalau udah ketemu dia, ya bukan masalah. Kalau yang lain. Kalau ada dia itu orang ingin hindar. Ya, dalam hadis yang lain bersabda, syirarin nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nasu, ya, tiqaan syarrih. Ya, seburuk-buruk manusia yang memiliki kedudukan terjelek di hari kiamat adalah mereka yang manusia menjauh dari dirinya karena sian takut dengan kejelekan dirinya. Contohnya misalnya, preman misalnya, ya orang dia takut dekat-dekat dengan dirinya, nggak tenang. Takut dengan si ibu eta teh, lamun dekat dengan kita teh diambek wae. Sieun dengan ibu eta teh, lamun dekat jeung urang teh kukulutus wae. Sieun dengan ibu eta teh dekat jeung urang teh ayo we sator masalah, aing mah boga utang, bukan itu ka dieu utang. Sumber masalah, orang nggak mau dekatnya khawatir dia kecipratan kejelekan dirinya. Ya, berteman dengan ibu ini teh di masalah ini teh. Ya, mulutnya nggak bisa dijaga, tiap dengar yang diomongin ngomel, wah ayo ngomongin orang lain, wah ayo ngagosip, wah ayo udah. Orang tuh malas dekat dengan dirinya akhirnya. Maka itu manusia yang paling jelek di hari kiamat. Maka jadilah kita manusia yang terbaik, yaitu apa? Yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Saya mempunyai dua kalimat yang saya tutup dengan kalimat ini. Begini, ya, ibu-ibu boleh jadikan quotes boleh. Bila tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Bila tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Jadi membantu enggak, ayo komentarin orang. Kan banyak ya orang kayak gitu ya. Support enggak, tapi komen weh ayo. Panitia teh sibuk itu udah berusaha, weh ayo dikomentarin ku jamaah. Karena manusia umumnya senang kita itu susah. Manusia itu senang kalau kita itu terlantar. Manusia itu senang kalau kita itu apa? Terprosok. Ya, itulah sifat setan yang ada melekat pada diri manusia. Adapun orang mukmin tidak seperti kaum manusia. Kalau ada yang kesulitan dia akan bantu, dan kalau ada kekurangan dia akan tutupi aib-aibnya. Itulah seorang mukmin. Dan itulah Islam datang untuk meluruskan ya kerusakan-kerusakan yang ada pada manusia secara umum. Inilah demikian barangkali Ibu sekalian 8 tanda yang mudah-mudahan bila tanda itu ada pada diri kita, mudah-mudahan itu pertanda Allah menginginkan kebaikan buat kita semua. Amin Allahumma amin. Ini ada pesan dari panitia ini. Ada 2 hadiah, 1 hadiah untuk yang ikut online, 1 hadiah untuk yang ikut offline. Saya dahulukan yang offline dulu nih. Ya. Ya. Yang mau jawab pertanyaan ngacung dulu. Biasanya nggak ada yang ngacung. Pertanyaannya dari saya pertanyaan, kalau ada yang ngacung ya, ada ibu-ibu ya. 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 Pertanyaannya adalah sebutkan tanda satu saja ya. Sebutkan tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang itu ketika sebelum mati. Apa tanda? Ngacung. Ibu-ibu yang ada di sini. Ngacung. Keroyokan. Beraninya keroyokan. Sebutkan tanda satu saja. Ya, tanda kebaikan yang ada pada seseorang sebelum dia mati. Satu saja siapa siapa? Sahih. Baik. Ya, itu kata dia ya. Jadi jawabannya adalah semangat gemar beramal soleh. Jadi ya artinya itu husnul khotimah pasti. Husnul khotimah. Jadi sebelum kematiannya Allah jadikan dia orang yang hidup dalam kegemaran para muslim. Untuk yang ibu-ibu ikut online pertanyaannya, ya.
Sebutkan tanda atau apa perbedaan, ya, perbedaan seseorang yang Allah ingin kebaikan buat dirinya dengan yang tidak, berkaitan dengan dia memandang dunia dan akhirat. Silakan. Yang dari online. Ya, Tafadoli Nai Mama Musa. Ya, Mama Musa, silakan, Bu Musa. Syukron Ustaz. Jika Allah Ya. memberikan kebaikan untuk dunia seseorang, dia akan menjadikan dunia itu hina di hadapannya. Dan menjadi lebih baik kepada keluarganya. Saya. Jadi dia akan memandang hina dunia ini dan akan mencari akhirat, mencari surga, yaitu intinya. Saya jawaban seperti yaitu silakannya untuk Musa ya. Kita sekarang pindah kepada membacakan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bertanya terkait takdir, bahwasanya fulan atau fulana sudah katakan sudah ditakdirkan merenya untuk masuk surga, sudah tercatat untuk masuk surga dan neraka. Kaitannya dengan Allah tidak akan pernah zalim terhadap makhluknya secara terhadap makhluknya. Secara logika, fulan-fulana yang tertakdir masuk neraka, sungguhnya mereka itu kan ria. Jadi begini ya. Pertama, kita tahu tidak catatan takdir seseorang? Kita tahu tidak? Tahu atau tidak? Jawabannya tidak tahu kan? Catatan takdir yang Allah tuliskan itu kan tidak ada yang tahu. Bahkan Jibril pun tidak tahu. Ya, Rasulullah juga tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Dan bagaimana pasti surga neraka seseorang. Kecuali berdasarkan wahyu. Ya. Maka memikirkan takdir itu bukan urusan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang seseorang itu surga dan neraka sudah ditetapkan, lalu sudah aja kita nggak perlu beramal gitu ya? Tidak perlu beramal, bersandar saja pada catatan takdir. Apa jawaban Rasulullah? Tidak beramallah kalian. Kalau kalian yang dicatatkan menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan untuk beramal amalan ahli surga. Bila seseorang ditetapkan ahli neraka, maka Allah akan mudahkan itu beramal amalan ahli neraka. Begitulah orang kafir pun juga demikian. Bila lahirnya kafir, kemudian Allah inginkan surga pada dirinya, Allah akan jadikan dia masuk Islam. Dan Allah telah tebarkan Islam di muka bumi ini, apalagi hari-hari ini. Bila seseorang Allah inginkan neraka, walaupun dia lahirnya Islam, nanti besarnya dia bisa murtad juga. Melakukan kesyirikan besar sehingga dia keluar dari agama. Ya, seperti itu. Ya, maka ya, tugas kita bukan memikirkan catatan takdir. Tugas kita adalah menyambut petunjuk. Kalau petunjuk sudah datang, tinggal sikap kita. Sekarang kita mau tanya. Kita mau tanya nih. Kalau orang orang melakukan dosa, takdir bukan? Takdir bukan? Sudah ditakdirkan belum? Sudah. Seseorang melakukan amal soleh, sudah ditakdirkan belum? Oke. Bukankah melakukan dosa pilihan? Bagaimana melakukan kebaikan pilihan? Mengapa dia tidak memilih takdir yang baik? Padahal itu ada pilihannya. Melakukan kebaikan takdir, melakukan dosa takdir. Kenapa dia tidak memilih takdir yang baik? Kan dua-duanya juga takdir. Sebagaimana kafir dan Islam. Ya, Islam ada pilihan, kafir juga pilihan. Kenapa Anda tidak pilih Islam? Padahal Islam itu sudah ada. Gitu kan? Maka oleh karena itu, berkenan masa takdir kita tidak dalam-dalam. Yang penting Allah sudah memberikan kaidah begini. Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat.
Tapi mereka lah manusia yang akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Allah menakdirkan si fulan lahirnya kafir, besarnya kafir, matinya kafir, neraka, terserah Allah. Emang masalah buat lo? Terserah Allah. Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Allah tidak ditanya tentang apapun yang Allah perbuat. Ya, kalau begitu Allah zalim dong Pak Ustadz, gitu kan? Ya, apakah kita mengatakan ya ketika Allah dia menciptakan setan untuk kemudian manusia berbuat maksiat tetap kafir, tidak ada hikmahnya? Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kasih sayang dan Allah menurunkan keterangan? Ini ada nabi, ada Quran, ada para ulama yang menjelaskan ini loh surga Anda, tapi Anda memilih kekafiran. Kok Anda mengatakan Allah zalim? Kok Anda mengatakan Allah zalim? Padahal Allah sudah menyentuh dan kasih sayangnya. Ini loh, kamu tuh masuk surga itu. Nih kalau kamu tuh Islam. Nih kalau kamu melakukan amal soleh, surga. Tapi kamu memilih tetap kafir. Tidak beramal soleh. Kok dikatakan Allah zalim? Beda kalau Allah nggak kasih petunjuk. Ini kan Allah udah kasih petunjuk. Allah zalimnya di mana? Zalimnya di mana? Kurang sayang apa lagi Allah tuh sama manusia, ya, dibuat berbuat jelek, kalau mau bertobat diampuni, kalau berbuat syirik kamu bertobat diampuni. Kurang sayang apalagi Allah. Sudah dikasih jalan yang baik itu jangan syirik, sudah dikasih jalan yang bagus jangan kafir, ya, berkedewung, tetap memilih kafir, bertahan di kekafiran. Lalu kemudian Allah dikatakan dolim. Kurang sayang apalagi Allah, ya. Maksiat terus, kafir terus, Allah masih kasih dia makan, minum, rezeki, tapi masih mengatakan Allah nggak sayang. Allah kurang apa lagi? Udah kasih rezeki badan, kasih harta, kasih sehat, kasih makan minum. Allah udah kasih petunjuk nih Al-Quran, ini Rasul, nih para ulama, sudah dikasih, tapi nggak mau dikonsumsi. Ya, kok bisa dikata Allah zalim? Ya, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal justru. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menasehati dan menyikapi teman sekelas yang suka membawa akhwat secara berlebihan? Suka membicarakan. Oh, membicarakan teman-teman perempuan secara berlebihan. Ya, bagian ini. Ya, bagaimana dengan anak laki-laki masih SD kelas 6 mau lulus suka ngomongin perempuan misalnya. Mau lulus tuh anaknya tuh, anak PC kali ya. Mulai anak-anak sekarang lagi beger-beger nanya gitunya. Bagaimana nasihatinya? Gimana ini? Nasihati teman yang suka ngomongin cewek waeknya. Mungkin bari heureuy, cewek mulu. Tobat sia. Tah kitu bre bari heureuy. Kadang kalau dunia gaul kan laki-laki kan bahasanya kan gitu. Ayo we ngomongin cewek, tobat sia, dosa. Tah gitu beren. Kedah gitu beren gaya nanya. Gitu kok gaya ngumpul anak laki-laki mah. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian di antara cara yang lain, ajak banyak sibukkan dengan perkara yang manfaat. Ya kalau ngomongin yang nggak bagus, udah ya olahraga, ya kurang main bal weh, gitu kan. Bawa apa gitu. Jadi dialihkan supaya nggak mikirin yang itu wae, ya. Kasih kegiatan yang baik. Diajak kegiatan yang positif. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga kita semua ya, amin. Bertanya, mana yang harus diutamakan? Satu, ikut umroh bersama suami, berdua saja di Ramadan, atau dua, mengurus anak-anak di rumah karena anak kami masih usia belum mandiri. Kalau anak-anak bisa dititipkan sementara dan tidak kerepotan dititipkan, tidak apa-apa, berumroh Ramadan bersama suami. Tapi kalau yang dititipkan jadi repot dan bisa mendolimi dia, ya urus anak lah, ya itu lebih utama. Ya, tapi kalau misalnya dititipkan, ya kemudian selama mungkin 9 hari, ya atau 12 hari itu tidak menjadi mudorot baik buat anak kita sendiri atau dititipkan, maka berangkatlah umroh apa bulan Ramadan ya. Ya, umratun fi Ramadan ta'tilu haji ma'i kata Nabi sallallahu, ya. Berumrah bulan Ramadan itu sama dengan berhaji bersama aku kata Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya, pahalanya sama pahala haji itu Ramadan. Ini utamanya besar. Tapi kalau kembali tadi ya, dia situasi saja. Kalau bisa didirikan dan tidak rewel, tidak masalah, ahsan berangkat umroh bulan Ramadan bersama suami. Tapi kalau misalnya bermasalah, ya sabar dulu. Nunggu dia agak besar, nanti berangkat umroh bersama anak-anak. Berikutnya, Afwan Ustaz, ada, oh sudah, ada hadiah sudah. Ini izin bertanya, apabila dari poin-poin yang disebutkan seputar tanda hamba yang dihendaki kebaikan, ada 1-2 poin di dalamnya yang seseorang tidak dapati. Apakah itu jadi tanda Allah inginkan kebaikan pada dirinya? Ya insya Allah. Karena kebaikan itu banyak, cuman kadang seseorang itu belum sempurna kebaikannya. Jadi kita mengatakan pada dirinya ada tanda kebaikan, cuman tanda itu belum sempurna. Maka sempurnakanlah ya kebaikan itu. Ya, secara bertahap ya. Sebagaimana maksiat. Ada orang melakukan 10 maksiat. Dia sudah kemudian bertobat dari 5 maksiatnya. Apakah kita mengatakan dia orang yang tidak bertobat? Kita mengatakan dia orang yang bertobat, tapi tobatnya belum sempurna. Maka sempurnakanlah. Dan keinginan untuk menyempurnakan itu sendiri sudah merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada dirinya, karena dia ingin menyempurnakan tanda-tanda itu pada diri. Pertanyaan terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah berdosa seorang istri bertahan demi anak dan rumah tangga yang di dalamnya suami melakukan kemaksiatan? Ini sudah nasihati suami, istri tidak lagi mencinta suami, tapi tetap berbakti pada suami. Ya, bersabar. Dosa yang dilakukan oleh suami, itu dia yang nanggung. Ya, selama dia bertanggung jawab kepada keluarga, ya, selama dia bertanggung jawab pada keluarga, ya, memberikan nafkah, kemudian ngurus keluarga dengan baik, ya, maka bila dia maksiat pribadi udah disehati, maka itu dosa dia yang nanggung dan tidak harus minta cerai, kecuali pada dosa-dosa yang itu mengancam keislamannya, seperti sudah nggak sholat. Nah itu udah masalah yang beda, itu bisa mengancam keislamannya. Maka walaupun dia sangat baik, seorang istri boleh minta cerai kalau suami sudah tidak lagi sholat. Karena sholat itu merupakan pembatas Islam dan tidak seseorang. Dan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir. Hukumnya berzina. Ya seperti itu. Kalau tidak sholat itu lain beda. Tapi kalau dia mungkin, maaf ya, barangkali masih maksiat-maksiat yang lain selain sholat, ya, dia tetap berbuat baik kepada keluarganya, ibu-ibu sudah nasihatin, maka teruslah menasihati dan mendoakan kebaikan buat suami. Soal mencintai dan tidak mencintai, saya kira ya nggak tahu saya ngomongnya harus apa ya. Kalau udah pakai bahasa cinta mah sama ibu-ibu mah berat urusannya. Ya, tetapi pandanglah syariat sebagai tolak ukur, itu paling penting. Ya, soal masalah hati ya itu susah ukurannya, tapi kalau syariat itu mudah untuk disimpulkan. Maka jadikanlah hati kita itu barometernya syariat ya, bukan soal perasaan suka dan tidak suka ya, tapi soal apa? Soal syariat. Ya, yang tadi saya sampaikan, bila suami masih sholat tapi ada maksiat yang lain yang dia lakukan, maka bersabar. Jangan cepat-cepat minta maksiat, minta cerai. Jangan, ya, jangan cepat minta cerai. Sudah dinasihati, sudah teruslah memberikan nasihat dan mendoakan semoga insya Allah suatu saat mudah-mudahan dia bertobat dan menghentikan maksiatnya, ya seperti itu. Allah a'lam bishawab, ya, demikian bisa kita kaji pada hari ini dan semoga bermanfaat dan memberikan berkah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.